Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang bab rangkaian listrik arus arah dengan materi hukum Ohm dan hambatan listrik. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa arus listrik akan mengalir jika ada beda potensial. Pada tahun 1826, George Simon Ohm menemukan bahwa pada suhu tetap, kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar listrik akan sebanding dengan tegangannya. Sifat inilah yang disebut dengan hukum Ohm, di mana perbandingan antara beda potensial atau disimbolkan dengan V dan kuat arus listrik I tersebut dinamakan hambatan listrik atau resistansi atau sering disimbolkan dengan R. Persamaan perbandingan antara tegangan dengan kuat arus bisa dituliskan R sama dengan V per I atau V sama dengan I kali R. Kemudian grafik hubungan antara V dan I juga bisa digambarkan seperti grafik yang ada pada layar berikut. Dalam gambar berikut diperoleh bahwa pada sumbu X itu mewakili V atau tegangan, pada sumbu Y itu mewakili I atau kuat arus. Namun pada data-data yang lain atau buku-buku yang lain bisa juga pada sumbu X itu adalah mewakili kuat arus dan pada sumbu Y itu adalah tegangan. Namun kalian tidak perlu bingung, yang kalian perlu perhatikan adalah bahwa R itu sama dengan V per I. Sehingga dimanapun posisi V dan I, yang jelas rumusnya tetap ini. Dari grafik ini kita bisa memperoleh nilai R dengan cara melihat perbandingan antara V dan I dimanapun titik itu berada. Misalnya kita mengambil titik di sini. Nah, pada titik itu nilai V-nya adalah 10 dan nilai I-nya adalah 2. Jadi 10 per 2 sama dengan 5. Sementara kalau kita mengambil di sini, nilainya juga sama, yaitu 25 sama 5. Akan menghasilkan angka yang sama, yaitu 5. Jadi dimanapun titik yang kita ambil, nilainya akan sama. Untuk simulasi percobaan hukum Ohm akan dibuat dengan video yang terpisah dari video ini. Berikutnya kita lihat contoh hukum Ohm. Nah, dalam soal yang pertama ini, kita harus bisa dulu membaca alat ukurnya. Nah, dengan membaca alat ukur tegangan dan bisa membaca alat ukur kuat arus, maka kita bisa mencari nilai R dengan hanya menggunakan hukum Ohm, yaitu V per I. Nah, jadi kalau kalian salah membaca alat ukur, maka nilai R yang diperoleh pun akan salah. Hasil perhitungan nomor 1 itu adalah D, nanti silahkan kalian buktikan sendiri dalam perhitungannya. Selanjutnya, kita lihat soal nomor 2, sama dengan nomor 1 caranya ya. Nanti silahkan dicari saja. Nah, hasil akhirnya sudah ada ditandakan. Nah, selanjutnya kita lihat ini nomor 3 ya. Kita beri nomor 3, ini screenshot dari layar. Nah, sama dengan nomor 1 dan 2 tadi, tetapi di sini yang diketahui adalah R dan kuat arus. Nah, berarti yang dicari di sini adalah V. Nah, ini lebih gampang lagi, ini rumusnya adalah R kali I. Tinggal kalian harus benar membaca alat ukur ampere meter. Berarti ini tadi nomor 4, karena sebelumnya sudah ada nomor 3. Nah, di sini adalah membaca grafik. Kita disuruh mencari R dengan dari grafik. Nah, gampang sekali, silahkan saja mencari mau di titik ini, mau di titik ini, silahkan. Ya, nanti tinggal dihitung R sama dengan V per I.
Contoh selanjutnya berarti ini nomor 5 ya. Nah, sama ini dari grafik, cuma ini mewakili ini N buah, ini ada I. N buah apa? N buah baterai ya. Jadi jika satu baterai tegangannya 1,5, berarti tegangan untuk satu baterai 1,5. Berarti kalau dua baterai tegangannya adalah 3 kan ya. Saat digunakan 3 baterai menghasilkan arus berapa? Nah, ditanyakan adalah jika N-nya itu sama dengan 3. Nah, ini gampang sekali juga. Berarti kalau sudah kita ketemu R untuk posisi di mana saja. Nanti kalau ini misalnya kita panjangin, ada 3 di sini. Nah, nilai R-nya itu adalah sama dengan pada saat R-nya bernilai 2. Nah, jadi kalian nanti bisa selesaikan ini di buku kalian. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bisa dimengerti. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.